Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Yang terhormat Ustadz Alfi Azazi SPDI selaku pengisi kajian Keluarga Sakinah pada hari ini, yang kami hormati pimpinan cabang Muhammadiyah Wonosobo, yang kami hormati Bapak Ibu jamaah serta teman-teman yang insya Allah dirahmati Allah. Marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan kita rahmat, hidayah serta inayahnya, sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul pada kajian Keluarga Sakinah yang insya Allah tanpa ada suatu halangan apapun. Selanjutnya, sholawat berentaikan salam tetap kita haturkan kepada junjungan kita, yakni Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Baik Bapak Ibu jamaah kajian Keluarga Sakinah pimpinan cabang Muhammadiyah Wonosobo yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita berjumpa lagi dalam KKS yang diselenggarakan secara rutin pada setiap hari Ahad, yang semoga kita akan tetap istiqomah untuk menghadirinya. Pada KKS hari ini kita akan dibersamai oleh beliau Ustadz Alfi Azazi SPDI dengan tema kebaikan terhadap sesama. Sebelum kajian dimulai, diharapkan kepada jamaah bisa menyimak kajian dengan baik dan tenang sehingga kita akan mendapatkan manfaat serta ibrah yang kita nantikan nantinya. Marilah kita awali kajian Keluarga Sakinah pada hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh saudari Hafizah Khairul Lubna dari SD Muhammadiyah Sudagaran. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Wa tilkal amsalu nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun. Huwallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Huwallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul quddusus salamul mu'minul al-muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwir. Al-musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jazakumullah kepada saudari Khofizah Khairul Lukna yang telah melantunkan ayat suci Al-Qur'annya, semoga dapat menambah keberkahan pada kajian pagi hari ini. Memasuki acara yang selanjutnya yaitu kajian inti yang akan disampaikan oleh Ustadz Alfi Azazi SPDI dengan tema kebaikan terhadap sesama. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati pimpinan cabang Muhammadiyah Wonosobo, dalam hal ini beliau ketua Bapak Haji Yakino yang dimuliakan oleh Allah SWT, Takmir Masjid Fatimatuz Zahra yang saya hormati pula segenap hadirin wal hadirah rahimakumullah. Mari yang pertama, tidak lupa kita senantiasa memuji Allah, bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang dikaruniakan kepada kita semuanya. Salah satu kenikmatan yang kita peroleh pada kesempatan hari ini yaitu nikmat yang luar biasa, nikmat sehat wal afiyah. Nikmat sehat wal afiyah itu bisa dimaknai sehat yang membawa kemanfaatan. Karena banyak orang yang sehat jasmaninya tetapi enggak afiyah, sehingga tidak mendatangkan kemanfaatan apapun untuk dirinya sendiri maupun kepada orang lain. Alhamdulillah atas ridha dan nikmat hidayah dari Allah SWT, hari ini kita diberi kesempatan untuk menikmati nikmat sehat wal afiyah. Mari kita ikrarkan dengan kalimat tahmid, alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terlimpah kepada seluruh keluarga dan sahabatnya dan orang-orang yang senantiasa taat untuk menjalankan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan kita semuanya di majelis ini termasuk salah satu umat yang benar-benar bisa mematuhi apa yang menjadi perintah Allah dan mematuhi apa menjadi perintah Rasulullah SAW. Karena kepatuhan kita, maka mudah-mudahan besok di yaumul akhir, di yaumul qiyamah, kita bisa mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah pengajian kajian keluarga sakinah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehat nggih Bu? Alhamdulillah. Sehat jasmani dan rohani, ditambahi afiyah. Alhamdulillah. Bapak-bapak sehat nggih? Alhamdulillah ya Allah, subhanallah. Senang sekali hari ini kita bisa bersilaturahim. Silaturahmi warga Muhammadiyah secabang Wonosobo. Mudah-mudahan kajian
pada Ahad pagi ini yang dilaksanakan oleh pimpinan cabang Muhammadiyah di masjid ini semakin lama semakin gayeng, semakin berkualitas, semakin semarak, sehingga menjadikan syiar Muhammadiyah khususnya di Wonosobo. Nggih. Dados wong Muhammadiyah mantep nggih Bu. Mantep nggih Pak. Karena masih ada yang malu-malu Pak. Masih ada yang malu-malu. Ingat Ustadz Adi Hidayat pernah pesan nggih, jangan malu jadi orang Muhammadiyah. Tunjukkan identitas kita. Nggak usah malu-malu. Jadi mantep mawon. Wong itu juga sangat baik. Insya Allah tidak ada keraguan. Jadi mantap saja. Ini sebagai penyemangat kita dalam kita berdakwah lewat organisasi Muhammadiyah. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan pagi hari ini saya didhawuhi beberapa hari yang lalu untuk bersamai panjenengan semuanya di majelis ini, bersama-sama kita belajar ya Bapak Ibu nggih. Bukan berarti saya yang paling pinter, tapi kebetulan saya yang dijatah untuk ngomong paling banyak Pak. Kalau masanya kalau kita ngomong semuanya juga akhirnya jadinya nggak bagus. Diberi kesempatan untuk ngomong dulu. Jadi pada kesempatan saya diberi kesempatan untuk matur ini, mohon maaf sebelumnya bila mana apa yang saya sampaikan nanti ada hal yang tidak berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tema kali ini Bapak Ibu, kita akan ngambil judul kebaikan terhadap sesama, maksudnya sesama manusia. Jadi ini merupakan implementasi pesantren Ramadan. Jadi kita kemarin 1 bulan penuh ya Bapak Ibu dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan, dilatih segalanya untuk melakukan kebaikan yang banyak sekali. Dari sisi ibadah, dari sisi tauhidnya, dari sisi muamalahnya, dari sisi yang lain. Kebetulan untuk hari ini saya akan mengambil pada sisi bukan di fikihnya, bukan di si syariahnya, tapi saya mengambil pada sisi akhlaknya. Yang dulu kemarin pada pengajian selapanan di Ranting Kejiwan malam Sabtu Pahing, beliau Bapak Haji Yakino telah menyampaikan dari sisi ibadahnya. Nah hari ini saya akan mengupas dari sisi akhlaknya terhadap sesama. Jadi kebaikan-kebaikan yang kita lakukan di bulan Ramadan, kebaikan-kebaikan itu apakah masih bertahan sampai hari ini? Nah gitu, sisi adab dan sisi akhlaknya. Sehingga mari kita coba kupas Bapak Ibu, semoga benar-benar ini bermanfaat, sehingga dengan ilmu yang kita pelajari bersama akan menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu tanda orang yang tauhidnya kuat, imannya kuat adalah dibuktikan dengan sebuah akhlak yang mulia. Pasti itu. Kalau seorang kok mengaku saya kuat tauhidnya, tapi kalau tonggo teparu ini nyamprang, enggak main. Dipertanyakan itu keimanannya. Dengan istrinya sendiri dia tidak bisa menyapa, tidak melayani, dipertanyakan keimanannya. Dengan anak-anaknya di rumah tidak baik, juga itu dipertanyakan keimanannya. Seorang yang ngaku iman, benar-benar takwa kepada Allah, dibuktikan dengan sebuah akhlak yang mulia. Karena hasil dari iman adalah akhlak yang mulia. Sehingga memang keimanan tauhid, Rasulullah SAW melatih para sahabatnya kurang lebih berapa tahun Bapak Ibu? 13 tahun di mana Bapak Ibu? Di periode Mekah, enggak tanggung-tanggung. Kemudian pada periode Madinah, Rasulullah banyak membahas tentang akhlak-akhlak dan seterusnya. Sehingga ini Bapak Ibu, hari ini tema kita kebaikan terhadap sesama, kaitannya dengan implementasi pesantren Ramadan, karena kita akan mengupas kembali bagaimana Ramadan kita yang kemarin sudah begitu baik, dilanjutkan dengan Idul Fitri, saling memaafkan, saling memberi, nggak ada yang marah, ya kan? Coba bayangkan Pak, dibayangkan, diingat lagi. Pada 1 Syawal kita masih ingat, banyak orang yang senyum, ya kan? Monggo pinara, dicicipi nih kon. Bahkan kalau nggak dicicipi,
Daharan dan Pasukotan itu malah mereka jadi nggak enak juga. Waduh, ini udah dibuatkan malah nggak dicicipi. Semuanya ramah, semuanya baik, semuanya ingin bersedekah, gitu. Nah, ini masih bisa bertahan enggak? Nah, maka kebaikan-kebaikan ini mari Bapak Ibu coba kita merupakan ini kajian hari ini merupakan refleksi ketika kita sudah dilatih oleh Allah dengan satu nama, yaitu namanya pesantren Ramadan. Itu, oke. Ini sekedar pengantar dulu Bapak Ibu. Maka ada nanti 3 hal yang ingin saya sampaikan, kebaikan-kebaikan yang bisa kita lakukan atau hal-hal yang harus kita hindari terkait dengan hak teman-teman kita, sahabat kita atau tetangga kita dan seterusnya. Sehingga kita beri judul kebaikan terhadap sesama. Ngaten nggih Bapak Ibu. Berikutnya Bapak Ibu, sebagai dasar pemikiran kita, apa yang kita lakukan Bapak Ibu, sehingga yang jadi penyemangat, mari kita coba renungkan, kita coba betul-betul masukkan ke pikiran kita, kemudian selanjutnya ke hati kita semuanya. Satu firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah Al-Zalzalah, panjenengan hafal sekali ayat yang ke-7, ayat yang ke-7 dan ke-8. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Maknanya Bapak Ibu, barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah. Zarah itu adalah satu ada yang menafsirkan biji sawi, tapi intinya zarah itu adalah sebuah gumpalan yang sangat halus, kecil sekali, bahkan bisa jadi nggak terlihat. Maka barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Maka barang siapa mengerjakan kejahatan, sebaliknya nih, seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Ini jadi penyemangat kita Bapak Ibu, hasil refleksi kita di bulan Ramadan. Maka setelah Ramadan, apa yang harus kita lakukan? Tentunya sebuah kebaikan-kebaikan sebagai penyemangat bagi kita semuanya untuk melakukan kebaikan meskipun kebaikan itu kecil. Tapi ingat, kita juga berusaha bagaimana ada sebuah progres rencana misi hidup kita, sebuah amalan unggulan kita menjauhkan segala kejahatan meskipun seberat zarah. Ini jadi motivasi kita ayat ini Bapak Ibu. Sehingga ketika kita akan melakukan sebuah kejelekan, ingat, sing cilik itu aja oleh Allah pasti akan dibalas kejahatannya. Yang sekecil apapun yang akan kita lakukan kebaikan, niscaya Allah juga akan membalas. Siapa tahu yang besar-besar menurut kita malah Allah menolaknya, tapi malah yang kecil jadi amal unggulan malah justru diterima oleh Allah Taala, menyebabkan kita bisa masuk surga. Karena itu surga dan neraka itu haknya Allah, kewenangannya Allah, bukan kita. Ini jadi motivasi nggih Bapak Ibu nggih. Jadi itu motivasi sebagai dasar kita untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa saja Bapak Ibu? Ini hal yang bisa kita lakukan. Ini saya mengambil 3 saja yang sering terjadi, yang sering kita lupakan dan sering diingatkan, tapi sering lupa juga. Maka pada siang hari ini pun kita bersama-sama saling mengingatkan. Wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Kebaikan apa yang bisa kita lakukan terhadap sesama manusia di sekitar kita, terutama di dalam rumah kita. Yang pertama Bapak Ibu, yaitu menjaga lisan. Mari kita coba komitmen pasca Ramadan, kita jaga lisan kita. Karena pada waktu Ramadan kita sudah benar-benar bisa menjaga. Karena begitu Ramadan, ingat mau matur saru, mau yang dan seterusnya, kita puasa nih. Tapi apakah setelah Ramadan ini lisan kita masih bisa terjaga? Ini saya sampaikan waktu di pengajian Aisyah, pengajian perdana di Aisyah Kejiwan.
Saya ulang lagi nggak apa-apa ya Bu, Ibu Aisyah di kejiwan mboten napa nggih. Ben apal ngoten niku. Yang lain belum nggih Bu, ngapunten. Yang pertama jaga lisan. Yang kedua Bapak Ibu yang sering terjadi di masyarakat kita, di akar bawah kita, antar personal, itu apa yang terjadi? Hindari prasangka, suudzon, nggih. Dan yang ketiga Bapak Ibu, apa yang harus kita coba berikan kepada sesama kita, harus kita hindari di antaranya. Yang ketiga adalah tidak berbuat sesuatu yang membahayakan orang lain. Telu mawon. Mun kupas kabeh mboten rampung. Kula mengke dilirik kali Ustaz Rosid ini mengke munjuli jam. Mboten kena Pak, apa meng nglangkai beduk ora pareng. Teng mriki mboten beduke masalah yang mboten iso nglangkai. 3 hal, napa mohon Bapak Ibu nggo? Pertama, menjaga lisan. Yang kedua, hindari prasangka. Yang ketiga, tidak membahayakan. Monggo kita kupas satu persatu. Yang pertama Bapak Ibu, menjaga lisan. Mari kita coba sebagai dasar bagaimana perintah ini ada diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang menjaga lisan. Lisan nggih Bu, niki nggih pangandikan. Kita ingat satu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Di sana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ngendika, "Man kana yu'minuna billahi wal yaumil akhiri falyaqul khairan au liyasmut." Pendek Bapak Ibu, pendek. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata baik atau hendaklah dia diam. Kata kuncinya berkata baik atau diam. Jadi terkait dengan ini Bapak Ibu, jadi berkata itu bagaimana kita menjaga lisan kita supaya satu, tidak menyinggung perasaan orang lain. Ning niki nggih rada abot. Masalahnya kadang kita sudah niat, hari ini aku akan jaga lisan saya, tapi begitu ngumpul dengan satu orang, sesuatu sahabat atau siapa itu, ternyata mulai ini, ya kan? Ini lisan mulai ini. Nah ini bahaya sekali. Jadi lisan ini memang yang nggak bertulang, tapi begitu ini kalau nggak dikendalikan Bapak Ibu, bisa menyakitkan masuk ke dalam hati kita. Dan ini sering terjadi kayak gini di masyarakat kita di bawah ini. Lisan pangandikan sik mboten sae. Maka mari kita jaga Bapak Ibu bagaimana lisan kita supaya apa? Tetap istiqomah dalam hal kebaikan. Maka perintah Kanjeng Nabi, nek ora iso matur sing apik yo meneng wae. Daripada kadang kita enggak sadar itu. Nah terkait dengan hari ini Bapak Ibu, kita lisannya sudah oke lah kita jaga, saking menengi karena memang aslinya menengan. Ning maaf ini Bapak Ibu, di era digital zaman sekarang, lisan kita diam tapi kadang ini, nih jari jemari kita mewakili lisan kita. Nah, mulai ini ngetik di mana itu Bapak Ibu? Di HP chat, ding. Ya. Akhirnya ada sesuatu kejadian, lewat di HP kita komen jeder, gitu toh? Akhirnya mencela, memaki. Nah, ini hati-hati Bapak Ibu, ketika kita seperti itu, benar kita dolanan HP itu mulut kita diam. Tapi ternyata tangan kita sibuk untuk mengatakan satu ide-ide yang jelek, mengkritisi dengan cara yang tidak sopan. Bahkan mungkin dipikir kemarin, mari Bapak Ibu coba ingat kembali waktu agak rame-rame nih pilpres, agak rame-rame nih pileg, ngeten nggih? Kita kadang lewat tulisan di HP
bikin status, bikin satu komentar-komentar terhadap satu tokoh barangkali, mungkin tokoh-tokoh nasional, tokoh-tokoh kabupaten, bahkan mungkin di lingkungan RT RW pas barengan dengan pemilihan RT RW, ojo milih kae sebab begini, bikin apa satu tulisan-tulisannya seperti itu. Akhirnya terjadi apa Bapak Ibu? Dosa yang kita lakukan terhadap sesama itu karena lisan kita. Kalau kita mungkin bersalah pada Allah, ini sebenarnya solusinya gampang banget kepada Allah. Tinggal istighfar dan taubatan nasuha. Tapi ketika itu kesalahannya kepada orang lain sesama, maka Bapak Ibu harus ikrar. Saya salah, saya minta maaf. Ketika itu belum terjadi, berarti masih ada kesalahan Bapak Ibu. Maka kemarin Idul Fitri kita udah ketemu semuanya, alhamdulillah. Dan jangan kita ulang lagi Bapak Ibu. Maka lisan yang kadang kita diam, tapi terwakili oleh jari jemari kita lewat apa Bapak Ibu? Pengetikan di mana Bapak Ibu? Di HP kita. Akhirnya HP itu yang mestinya jadi barang yang bermanfaat, tapi ternyata karena kecerobohan kita semuanya, HP ini menjadi hal yang bermaksiat. Ada yang mengatakan setan gepeng, ada yang mengatakan setan gepeng. Betul, setan itu masalah jadinya. Bahkan mungkin mulai bangun pagi sudah urung dongo, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Urung dongo Bapak, buka HP dhisik, update status, jeleng statusnya kayak nopo ngoten niku. Hati-hati sekali. Ketika kita upload sesuatu di HP kita, kemudian itu terlihat oleh seluruh manusia di dunia ini, sekian banyak juta mata yang memandang. Kalau itu suatu hal yang menyebabkan seorang lain itu tersinggung, hati-hati Bapak Ibu. Misalkan kita nggelendengi satu tokoh nasional gitu lewat mungkin uploadan asalnya aja nyun ngapunten pripun Bapak Ibu. Ibu pun nyun ngapunten kali Pak Prabowo, kali Pak Jokowi, kali mungkin tokoh-tokoh yang lain. Mungkin kita kemarin terlalu banyak nggih. Atau mungkin tokoh-tokoh yang lain. Asalnya aja nyun ngapunten pripun jal. Padahal itu harus ikrar. Maka hati-hati sekali. Apalagi ketika kita ketik satu hal-hal yang tidak baik, kemudian itu tidak bisa dibuktikan, tidak dibuktikan kebenarannya, maka itu jadi bahaya sekali dan ada konsekuensi hukum. Hati-hati sekali Bapak ini menjaga lisan ini. Maka penting bagi kita semuanya untuk menjaga lisan agar lisan kita itu tidak satu menyakiti orang lain, menyinggung perasaan orang lain. Kadang kita nyindir nggih Bapak Ibu nggih. Walaupun mboten disindir niku mboten ngerti Pak Alfi. Ndak usah begitu. Mending daripada seperti untuk apa? Berzikir. Terus mendoakan. Oke Bapak Ibu. Yang pertama satu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim agar kita menjaga lisan kita agar terjadi keharmonisan antar sesama. Monggo ini satu progres kita, misi kita pasca Ramadan. Yang kemarin kita pada waktu Ramadan benar-benar lisan kita betul-betul kita jaga hati-hati. Karena begitu kita ngawur matur pangandikan, maka pahala puasa akan dikurangi oleh Allah SWT. Kita sudah tahu teorinya. Nggih, waktu Ramadan sakit nggih Bu. Niki pasca Ramadan tasih jaga lisan kita masih aman. Siapa hari ini sudah keluar satu perkataan yang jelek menyakitkan kepada mungkin suami, suami kepada istri. Nah, itu segera minta maaf. Ngoten niku. Enten Bu, mboten usah ngaku teng mriki. Nggih, monggo ngakune teng kamar mawon nggih. Pak, aku minta maaf ya. Nggih. Karena kita enggak tahu Bapak Ibu. Kita enggak tahu nasib kita setelah 5 menit ke depan, kita enggak ngerti. Karena lisan kita sebelum kita belum minta maaf, Allah memanggil kita masih dalam keadaan kita masih berdosa kepada sesama. Masalah lagi itu nanti Bapak Ibu. Nggih. Membuat
melakukan perkataan yang tidak menyakiti orang lain. Falyakul khairan au liyasmut. Dan yang kedua Bapak Ibu, yaitu menghindari prasangka. Dalam bahasa yang lain suudon. Oke. Nah, ini mari kita bahas satu ayat dasar untuk pemikiran ini Bapak Ibu. Panjenengan bisa buka di Quran surah Al-Hujurat ayat 12. Di sana Allah Subhanahu wa taala ngendika, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmul wala tajassasu wala yaqtab ba'dukum ba'dha. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Nah, ini Bapak Ibu pun diwanti-wanti kali Gusti Allah. Dan ini banyak terjadi di masyarakat kita Bapak Ibu. Ketika seseorang itu berkumpul, awalnya tetek sik ngoten niku, karing gitu. Karing alasane napa? Karing niku kan pingine napa? Ben gigire anget. Golek srengenge kan ngoten niku. Wis setengah jam cukup teko sijine ting 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 nggih. Kang sehat Kang? Alhamdulillah sehat. Dia kan kau berteman, oh, alhamdulillah. Pun awalnya apik banget niku. Pun mengki teko malih karo wudut nggih sih. Walah, pun wong telu niki pun mulai. Oke, tak omongi, Rika urung ngerti sih. Apa jari? Ki kae ngon sebelah nyong ki kan nembe tes tuku lemah. Tuku lemah. Kae nyong wingi weruh rembugane, padahal ora weruh. Wingi weruh rembugane. Ketes oleh undian buh apa ngono. Dan ya, akhir mulai niku mulai ini prasangka nuduh-nuduh sing ora apik. Ini Bapak Ibu bukan hanya bapak-bapak yang begini, ibu lebih hebat. Apalagi ibu-ibu ngumpul, aduh. Monggo nih Bapak Ibu, prasangka suudon. Maka prasangka ini juga satu penyakit yang sangat berbahaya kalau itu terus-menerus dilakukan. Sehingga wanti-wantinya Allah di dalam Quran surah Al-Hujurat ini supaya apa? Antar anggota masyarakat, antar anggota keluarga di dalam rumah tangga itu, antara suami dan istri, antara anak dan ibu, antara anak dan ayah, dan mungkin lebih luas masyarakat yang umum. Kalau terjadi prasangka ini, suudon ini, maka tidak akan mungkin keharmonisan, kenyamanan, ketentraman, kerukunan akan terjadi di satu masyarakat itu tersebut. Dan ini sering terjadi prasangka ini tanpa kita sadari ketika kita berkumpul dengan banyak orang. Wong sendiri aja kita kadang duduk begini merenung, akhirnya suudon kepada orang lain nggak boleh. Apalagi kemudian itu diikrarkan. Dan itu tidak benar, menyangka-nyangkanya tidak baik, nuduh-nuduh, disampaikan, apalagi di-share ke sana kemari itu. Jadi kalau itu benar, itu jadi ghibah Bapak Ibu. Kalau itu hal yang salah tidak terjadi, maka itu jadi fitnah. Dua akibat ini sama-sama tidak enak Bapak Ibu. Maka ini saling berprasangka ini sangat berbahaya. Ketika itu juga terjadi di sebuah komunitas. Anggota kita warga Muhammadiyah kalau di suatu pertemuan atau mungkin satu majelis terjadi saling suudzon, aduh, nggak akan mungkin solid, nggak akan mungkin gayeng. Maka hindari prasangka ini supaya apa? Bisa terjadi keharmonisan. Dan ini Bapak Ibu, kemarin pada waktu kita di bulan Ramadan, kemudian diteruskan dengan 1 Syawal di bulan Syawal, ini juga nggak ada itu. Semuanya sume, podo alhamdulillah ya Allah, ramah banget. Orang sih nuduh merno-merno. Kabeh-kabeh podo pingin mendoakan ya kan. Coba
Apakah kebaikan-kebaikan yang sudah dilatih oleh Allah pada bulan Ramadan, termasuk kita tidak suka berburuk sangka pada orang lain, sampai hari ini masih terjaga Bapak Ibu? Oke, mungkin ada yang sudah melakukan, mungkin. Maka ini hati-hati ketika kita ngumpul. Banyak hal-hal yang sebenarnya awalnya baik, tapi tanpa kita sadari setan masuk ke otak kita, ke pikiran kita, akhirnya kita terbawa pada situasi, memperburuk situasi, kita berprasangka pada orang lain. Karena ini bahaya sekali Bapak Ibu. Apalagi kemudian dengan prasangka itu akhirnya cari kesalahan orang lain ini. Jelas sekali redaksi ayat di surah Al-Hujurat ayat 12 ini, Allah melarang untuk berprasangka, untuk saling mencari kesalahan orang lain. Kalau yang dilihat salahnya terus itu, nggak mungkin kerukunan, kenyamanan, kemaslahatan itu bisa terjadi. Maka ini yang saya kupas pada hari ini, memang apa yang terjadi, yang sering terjadi di masyarakat kaitannya dengan akhlak, kaitannya dengan adab, sehingga yang kadang kalau tidak diingatkan, saya sendiri sering lupa. Ngumpul koncone mulai ngomong ke wong liya, oh kayak salah salahnya sendiri nggak pernah dilihat. Gajah di pelupuk mata, masih ingat Bapak Ibu? Gajah di pelupuk mata tak tampak, kuman di seberang lautan tampak. Kuman bakteri nongkono nang Malaysia ketok, tapi salahnya sendiri nggak pernah dilihat. Maka daripada melihat kesalahan orang lain, lebih baik kita muhasabah, melihat kesalahan kekurangan diri sendiri. Gak usah mencela, gak usah mencaci, membanding-bandingkan, terus tidak perlu. Apalagi ini terkait dengan menjaga lisan kita. Oke? Karena prasangka itu Bapak Ibu, nanti kalau selalu diuri-uri, dilestarikan, ini menjaga prasangka ini supaya kok prasangka ini terus selalu ada di dalam hati ini, karena timbulnya itu di hati Bapak Ibu. Maka nanti ini kan dasar-dasar seperti ini biasanya ini timbulnya karena ada satu penyakit yang di dalam hati kita belum hilang, yaitu namanya penyakit hasad. Besok nggih Bapak Ibu, hasad basa Jawane napa nggih? Meri nggih. Meri boleh nggih Bu? Meri asal nggih. Pingin kebaikan merip asal, dengki bahasa Indonesia itu, hasad. Bahkan Rasulullah SAW sendiri mendapat perlindungan khusus dari Allah Subhanahu Wa Taala tentang penyakit hasad ini, supaya Rasulullah SAW terhindar dari orang-orang yang hasad. Moga panjenengan buka di dalam Quran surah Al-Falaq ayat yang terakhir, wa min syarri hasidin idza hasad. Dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Orang yang dengki Bapak Ibu, hasad ini, mbok apike awake dhewek ora mungkin dialem, ora mungkin digelempesani apike. Mesti yang dipesani adalah hal-hal yang buruk kita. Karena timbulnya udah hasad ini Bapak Ibu. Hasad itu diibaratkan enggak seneng kalau orang lain itu bahagia. Tonggone tuku mobil baru, langsung darahnya naik sret, dari 120 tensi naik jadi 180, tembus 200. Tonggone tumbas sawah ombo, mulai hasadnya timbul, prasangkanya juga timbul. Akhirnya opnam rumah sakit 10 dino. Orang-orang hasad itu tidak akan pernah nyaman hidupnya. Kenapa? Karena di dalam hatinya ada suatu perasaan-perasaan, prasangka-prasangka ini Bapak Ibu. Selalu mencari kesalahan orang lain, selalu berprasangka buruk kepada orang lain. Mungkin di rumah kita kadang tanpa kita sadari juga kita terjebak dalam situasi seperti ini. Suudon karo putrane. Kadang anak kita pulang agak larut malam, kebetulan dia lupa memberitahu pada orang tuanya karena kesibukannya. Bocah kan mayang badaya, mayang bayah menurung Bali, cah apa tah netaran kula niku.
Lah nek orang tuanya ngendika kaya niku, cah apa lah untuk saniki wong tuane apa niku? Kan padha mawon. Nggih sih? Nah ini, kita berprasangka yang baik, Pak. Muga-muga anakku iki lagi ngaji. Untuk pahala, untuk dongake ya Allah, lindungilah anakku dimanapun dia berada, berikan hidayah dan petunjuknya pada dia ya Allah, selamatkan dia dari hal-hal yang buruk. Mending ngoten niku Bapak Ibu. Demikian juga prasangkanya seorang istri kepada suaminya. Seorang suami itu akan teguh pendirian, kuat imannya, akhlaknya baik, terjaga oleh Allah. Satu Bapak Ibu, kekuatan prasangka baik seorang istri kepada suaminya, ampun disuudoni. Bapak juga begitu, gak usah suudon sama istri. Daripada untuk suudon, mending untuk mendoakan. Ketika suami keluar dari rumah, ya Allah lindungilah suami kami, berikan petunjuk. Dungake, Bu, pun dungake dereng kali bapak ibu, ketika miyos didoakan enggak? Ini yang kalau yang belum rumah tangga enggak berani jawab. Mudah-mudahan segera. Doakan, nggih, kuatkan. Doanya seorang istri kepada suaminya menguatkan suaminya ketika dia keluar rumah, menguatkan keimanannya, menguatkan akhlaknya dan seterusnya, menjaga. Nah, tidak saling berprasangka atau yang ditimbulkan dari sifat hasad, dengki ini. Bahaya banget. Bapak Ibu, kita coba tengok suasana politik, suasana ekonomi, suasana secara umum negara kita. Kita sangat sudah paham, di televisi tayangkan ada komentar A gitu, komentar B, apalagi ketika diskusi di televisi ini, bahasanya diskusi tapi akhirnya saling mencela. Maka apa yang terjadi? Karena itu timbulnya dari hasad. Coba kalau semuanya berpikiran yang positif, tidak ada timbul prasangka, maka niscaya Allah akan memberikan kemakmuran kepada negara kita. Maka ini ternyata masih banyak yang hasad. Hati-hati sekali terkait dengan hasad dengki ini. Karena apa? Rasulullah itu sendiri mendapat perlindungan khusus dari Allah tentang seorang yang dengki. Peristiwanya panjangnya sampai besok, ketika Rasulullah juga dilindungi oleh Allah, minta perlindungan dari orang-orang yang ahli sihir, ya toh? Kemudian orang-orang yang jahat, makhluk-makhluk yang jahat, kemudian orang-orang yang dengki kepada beliau. Karena memang dakwahnya Rasul itu tidak mulus begitu saja, karena memang banyak tantangannya. Di antara tokoh pendengki dunia, panjenengan hafal Bu, sinten Bu? Sehingga dia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Onone suudon mawon iki. Onone golek salahe wong liya, wah ini salah satu ciri orang dengki ini. Sinten? Cobi. Paman Nabi yang namanya Abu Lahab. Awalnya Abu Lahab ini ketika Rasulullah masih kecil, ketika kelahiran Rasulullah bahagia sekali itu, senang. Tapi begitu beliau diangkat oleh Allah menjadi Rasul untuk menyampaikan dakwahnya, mulai ini Abu Lahab melawan dengan sifat dengkinya itu. Karena dia berprasangka, ini Muhammad itu mau menyaingi aku ini. Padahal sama sekali tidak ada niat untuk itu. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus Allah untuk menyampaikan apa yang menjadi perintah Allah. Oke, jaga Bu, jangan sampai timbul prasangka kepada orang lain. Kalau itu di rumah kepada suami, kepada istri, kepada anak, kita kurangi, kita coba jaga jangan sampai terjadi. Kalau itu di masyarakat kita dengan tonggo tepalih, hindari prasangka suudon kalau tonggon. Toh kita juga pasti butuh tetangga kita. Jangan menjadi manusia yang eksklusif di masyarakat, seakan-akan tidak butuh orang lain. Maka kepada yang mungkin tampilannya menurut kita mungkin anak yang pang, anak yang mungkin pakaiannya seperti itu, mungkin tiap hari dia melakukan kemundaratan di kampungnya, daripada kita mencaci dengan kata-kata yang jelek, daripada kita berburuk sangka pada orang-orang tersebut, lebih baik kita doakan mudah-mudahan ya Allah si fulan ini diberikan hidayah.
didekati Bapak Ibu, jangan dijauhi. Saya sudah membuktikan masalahnya. Seorang yang mungkin tampilannya seperti itu, ternyata kalau disapa baik, mereka juga balasnya baik Bapak Ibu. Masalah mereka itu melakukan kadang mabuk atau mungkin yang lain, itu tidak berefek pada kita, tidak berpengaruh pada pahala kita. Itu urusannya sudah sendiri-sendiri. Tapi kita dekati, kita doakan. Kalau perlu kita memang punya kekuasaan, bisa kita arahkan untuk dipekerjakan dan seterusnya. Jadi jangan disuudoni. Nah kalau semakin disuudoni, diprasangka yang jelek, maka dia akan semakin melawan. Saya sudah membuktikan Bapak Ibu, ketika disapa dengan baik, dengan tutur kata yang baik, ternyata mereka juga bisa sopan. Nggih monggo Pak Alfi, saged basa ternyata Bapak Ibu. Tapi ketika kita nyapanya dengan sapaannya tidak baik, mereka membalasnya lebih dari itu. Maka Bapak Ibu, dari sifat ini yang harus kita hindari, kaitannya dengan hak dan kewajiban kita kepada tetangga kita, terutama di masyarakat. Sekali lagi, hindari prasangka dan jangan kita menjadi manusia yang eksklusif. Warga Muhammadiyah, ingat ini, warga Muhammadiyah di masyarakat tidak hanya sebagai penonton, pengamat, pengkritik, tapi bagaimana warga Muhammadiyah menjadi pelopor suatu amal-amal kebaikan di masyarakatnya. Sehingga mohon maaf, ini yang ada mungkin bapak-bapak yang ditunjuk jadi ketua RT, maka silahkan siap. Yang penting jangan meminta jabatan. Ibu-ibu jadi mungkin kader PKK, semangat Bapak Ibu. Dengan kemampuan kita, dengan potensinya, dengan jabatan kita, coba kita yuk hindari hari prasangka, berbuat yang baik, tidak suudon, hilangi hasad. Misi-misi itu disampaikan. Kalau kita ndok ning omah wae, ya nyok gak golek aman, remek temennya, dadak berjuang ke sana kemari. Nah ini banyak sebenarnya hal yang harus kita perbaiki di masyarakat kita Bapak Ibu. Salah satunya ini, penyakit apa tadi Bapak Ibu? Hasad yang menimbulkan prasangka dan mencari kesalahan orang lain. Oke? Karena maaf Bapak Ibu, kita ini nggak mungkin hidup sendiri. Warga Muhammadiyah, tokoh Muhammadiyah, ini perhatikan ini, harus menjadi teladan. Jangan sampai ngaku wong Muhammadiyah ning menjadi bahan pembicaraannya jelek. Ora tau srawung, ana muyenan yo ora tau katon, apa wanita takziahan blas. Kalau kita itu ada apalagi yang namanya takziah, ada haknya si mayat ini harus kita berikan. Karena hukumnya apa Bapak Ibu? Fardu kifayah. Warga Muhammadiyah tampil dulu yang pertama, itu loh. Hindarkan hal-hal yang itu kan bukan organisasi saya Pak Alfi, itu bukan levelnya saya Pak Alfi. Hilangkan prasangka, suudon, sifat-sifat hasad ini. Mari kita tebar kebaikan untuk tetangga kita. Jadi contoh, jadi pelopor, orang ngumpet wae. Masalahnya Bapak Ibu, ada pembicaraan-pembicaraan di akar bawah ini, Mas Dudu warga Muhammadiyah, personal oknum menjadi bahan pembicaraan yang kurang baik di kalangan masyarakat. Karena apa? Sifat sosialnya yang sangat rendah, mungkin takut dan seterusnya. Nah, jangan berprasangka yang jelek dengan tetangga kita, dengan lingkungan kita, supaya apa? Kita bisa membaur. Kita bisa kok bermasyarakat tanpa meninggalkan apa yang menjadi prinsip kita. Itu bisa. Dan karena kejadian, maaf ini di kampung saya ini cair sekali Bapak Ibu, cair sekali. Enggak ada jarak itu antara si A, si B, kita cair sekali. Karena apa? Ya masyarakat. Yuk, nah lewat itu kita berdakwah. Mari, salah satu yang kita tujuan kita, target kita, bagaimana masyarakat, antar anggota masyarakat itu tidak saling bersuudon, menjaga lisan. Kita harus masuk di dalam masyarakat itu, tidak menghindari. Ngaten nggih Bapak Ibu nggih. Yang ketiga Bapak Ibu, kurang 1 menit. Dan kebaikan sama sebagai penerapan pembuktian kita setelah Ramadan, yaitu tidak membahayakan, baik membahayakan diri sendiri
maupun membahayakan orang lain. Kata bahaya ini dimaknai berarti menimbulkan sesuatu yang tidak nyaman. Sesuatu yang tidak nyaman, atau bahkan secara fisik maupun non fisik, atau secara yang lain. Ini membahayakan. Mari kita pelajari Bapak Ibu peringatan Rasulullah SAW, diingatkan oleh Rasulullah SAW di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Ad-Durqutni dan lainnya. Di sana Rasulullah SAW ngendika ngan Abi Sa'id bin Malik bin Sinanil Khudri radhiyallahu anhuma anna Rasulullah SAW qala la dororo, singkat banget Bapak Ibu, wala diroro. Dari Abu Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhuma, bahwa Rasulullah SAW bersabda, tidak boleh membahayakan orang lain dan tidak boleh membalas bahaya orang lain melebihi bahaya yang diberikannya. Kalau yang lebih ringan, bahaya ini bisa diartikan ketidaknyamanan. Jangan sampai kita menjadi hal sesuatu yang membuat di masyarakat kita, di rumah kita jadi masalah, jadi troublemaker yang akhirnya membuat tidak nyaman di suatu komunitas, baik dengan lisan kita, baik dengan tenaga kita, atau dengan perilaku kita yang lakukan. Bahaya di sini maknanya bahaya bisa secara fisik. Kalau secara fisik di Indonesia sudah jelas undang-undangnya, plek, nepak, visum 2 juta. Gampang sih cari uang. Bapak Ibu nih mau cari uang gampang gitu, cari orang mukul, bikin jengkel orang lain, ceplek, motor usah bales, teng rumah sakit mawon, visum Pak, tepake, di foto nggih, piantun di foto, terus lapor polisi, 2 juta Bu. Dan itu Bapak Ibu, maaf ini banyak yang memanfaatkan itu, maaf orang-orang yang pingin cari uang lewat situ, pernah terjadi seperti itu, banyak terjadi. Ada roe ngopo ngoten niku kena visum. Nah, membahayakan secara fisik. Apalagi kepada anak, kepada istri, suami istri kepada suami, mboten bareng. Ngoten niku. Nek fisik mungkin panjenengan sudah paham lah. Secara non fisik artinya kata-kata kita, perbuatan kita, apa yang kita lakukan hendaknya memberikan rasa aman kepada orang lain menurut profesinya masing-masing. Seorang guru bagaimana memberikan nyaman, memberikan rasa aman kepada para muridnya. Seorang pimpinan persyarikatan bagaimana memberikan rasa nyaman, membahagiakan kepada bawahannya, kepada anggotanya. Seorang ayah di rumah bagaimana memberikan rasa aman kepada keluarganya. Seorang istri bagaimana juga memberikan rasa nyaman dan aman, tidak membahayakan secara non fisik maupun fisik kepada anak-anaknya. Nah, yang terjadi kadang kita lupa. Ngaten nggih. Tadi berawal dari apa Bu? Sifat apa Bu? Hasad, kemudian marah kan? Marah, setan masuk kan? Akhirnya ini di telinga keluar ini asap bus. Bus, mata merah. Akhirnya fisiknya kalau ini diwujudkan dengan marah, ini diwujudkan dengan apa ini Bapak Ibu? Kepel, plek. Kalau marahnya diwujudkan di lisan, mesti ngendikane mboten saya. Kalau itu marah diwujudkan di kaki kita, apa wae ditendang. Maka itu hal-hal yang membahayakan seperti itu, membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Hindari. Kemudian bahaya non fisik lainnya. Kalau dia seorang mungkin yang punya jabatan, jangan sampai dengan jabatannya ini kebijakannya memberikan rasa tidak nyaman kepada rakyatnya. Monggo saya nggak perlu memberikan contoh. Nanti panjenengan juga bisa melihat sendiri bagaimana, nggih, sehingga kebijakan itu bisa jadi yang bermanfaat. Cirinya Bapak Ibu, panjenengan itu sudah memberikan rasa aman
kepada orang lain cirinya satu. Panjenengan sudah bisa memberikan rasa senang kepada orang lain cirinya satu. Kehadiran kita dinanti oleh orang lain. Nek kalau kehadiran kita kok enggak dinanti oleh orang lain, kayu mending teko lah slegeh men nggih. Ngapa dadak teka barang? Ngoten niku. Tapi kalau kehadiran kita nyong kok suwe mat ora ketemu karo bapak niku jan pengin curhat, pengin matur, pengin gendu-gendu rasa lah. Nah, juga sekarang pertanyaannya, Bapak Ibu, kehadiran panjenengan kepada orang lain sudah dinantikan belum? Atau bahkan jenengan kita semuanya bikin jengkel yang tidak diharapkan kehadirannya. Angger kae wong teka jan jilai mesti. Sugih banget. Ngoten niku. Entes niku teng masyarakat ngoten. Weruh mawon pun alung menggok. Sugih napa wong niku. Entes sih teng niku teng masyarakat. Lawuh mboten teng mriki. Mboten nggih, alhamdulillah. Maka bagaimana kehadiran kita itu dinanti oleh orang lain? Karena apa? Nilai kemanfaatan kita yaitu memberikan rasa nyaman. Diawali dengan apa Bapak Ibu? Pangandikan ingkang sae ngoten niku. Tidak berburuk sangka, dengan sifat-sifat yang itu kita coba amalkan, kita buktikan, saya yakin panjenengan kita semuanya akan bisa memberikan manfaat pada orang lain. Ini yang menjadi hal yang saya sampaikan terkait dengan apa? Pesantren Ramadan. Sebagai dulu kita pernah melakukan 1 bulan penuh digeladi oleh Allah dengan berbagai potensi, kemampuan, keterampilan, salah satunya keterampilan dalam bermasyarakat, bersosialisasi nggih. Maka kita buktikan Bapak Ibu sebagai warga Muhammadiyah menjadi orang yang satu bisa menjaga lisannya. Apa yang diucapkan adalah hal yang baik, apa yang di-share ada hal yang baik, bukan hal-hal yang mendatangkan madharat, mendatangkan fitnah. Kemudian yang kedua, hindari untuk berprasangka kepada sesama warga Muhammadiyah. Yuk kita buktikan lebih baik berprasangka yang baik. Kalau ada tetangga kita nggak hadir dalam suatu pertemuan, atau kita ngundang suatu saat pertemuan kok beliau nggak hadir, lebih baik kita doakan daripada untuk berburuk sangka dan hal-hal yang lain. Karena berburuk sangka itu timbulnya didasari dengan sifat hasad. Kita hindari hasad itu. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, jadi warga Muhammadiyah yang menyenangkan pada orang lain, membahagiakan, senang weweh, senang maringi, senang sedekah dan seterusnya, daripada kita selalu mencaci, mencela dengan perkataan-perkataan yang tidak mengenakkan. Lebih baik kita diam, kemudian kita sajikan amalan-amalan yang baik kepada kita sendiri, diri kita sendiri, kepada istri kita, kepada suami kita, pada anak-anak kita, dan kepada masyarakat kita. Saya yakin Bapak Ibu, andai kata seluruh warga Muhammadiyah bisa melakukan 3 hal ini saja, dakwah Muhammadiyah akan berkembang. Tapi kalau kita semuanya sebagai pimpinan apalagi malah bersikap yang tidak diinginkan, karena apalagi pimpinan menjadi obor, akan dilihat lah wong ketua NBK yang anak ora tahu masyarakat atau ngapa dan seterusnya. Bukan berarti kita bermasyarakat mengorbankan prinsip kita, Bapak Ibu. Tetap kita jaga apa yang menjadi keyakinan kita tanpa mengurangi nilai kemasyarakatan. Ini yang dilakukan oleh beliau, pimpinan kita, pimpinan pusat Muhammadiyah, yang di dalam buku-bukunya saya lihat baca itu Kiai Haji A.R. Fahrudin, luar biasa bagaimana pendekatan beliau kepada masyarakat. Kalau zaman dulu dilakukan oleh para wali songo itu pendekatan yang masyarakat luar biasa. Oke Bapak Ibu, demikian barangkali yang bisa saya sampaikan. Ada kekurangan saya menyampaikan, ada kesalahannya, benar-benar itu datangnya dari kekurangan saya, kelupaan saya. Mohon maaf nggih Bapak Ibu nggih. Nyun pangampunten sedaya lepat nggih. Dan kalau memang ada baiknya, itu milik Allah Subhanahu wa taala. Datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semuanya tetap diberikan hidayah, rahmat, ridhonya dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga dalam kita berdakwah lewat
dakwah amar ma'ruf nahi munkar, Muhammadiyah semakin berjaya, semakin maju ngaten nggih di tingkatnya masing-masing bermanfaat untuk orang lain. Demikian saja, mohon maaf, astaghfirullahaladzim. Nasrum minallah wa fakum qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsira kepada Ustadz Alfi Azazi SPDI yang telah menyampaikan ilmunya. Semoga bermanfaat bagi kita dan menjadi amal jariah bagi beliau. Sebelum kita akhiri kajian pada pagi hari ini, kita absen dulu. Yang pertama dari pimpinan ranting Muhammadiyah Wonosobo Barat, ada? Selanjutnya dari pimpinan ranting Muhammadiyah Wonosobo Utara. Terus dari Wonosobo Timur, dari pimpinan ranting Muhammadiyah Kejiwan, dari TK Abah. Masya Allah, semoga Bapak Ibu jamaah tetap istiqomah untuk menghadiri kajian keluarga sakinah. Memasuki acara yang terakhir yaitu penutup, marilah kita akhiri kajian pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah dan doa kifaratul majelis bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikianlah kajian pada pagi hari ini. Terdapat banyak kesalahan, saya mohon maaf. Nun wal qalami wa mayasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 98 FM Purnama Sidi Wonosobo, mencerahkan, inspiratif.